きなものは強いやつ。弱さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo Polo, kali ini Dinani makan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Windbreaker episode 75. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah Bofurine memenangkan pertarungan besar itu, kini Bofurine mengadakan pesta perayaan atas kemenangannya. Dan rooftop gedung Bofurine yang awalnya hancur berantakan saat dibuat duel oleh Umemiya dan Chika Tagishi, kini sudah kembali tertata rapi, bahkan dijadikan tempat untuk mereka pesta. Di halaman pertama kali ini memperlihatkan Kiryu menanyakan ke Mirai, apakah itu payung satu-satunya? Mirai pun menjawab, iya, tapi Teisuke juga punya. Lalu terdengar suara berisik di arah pintu tangga rooftop itu. Mirai pun menyadari kalau Sakura sudah kembali. Sesampainya di atas, Sakura dan teman-temannya pun sudah membawa barang yang mereka butuhkan, seperti halnya kursi dan payung. Dengan jahilnya Teisuke, membawa payung pun sampai mendesak Sakura dan teman-temannya. Itu pun membuat Sakura kesal dong. Untuk Teisuke menghentikan ayunan payung itu. Kiryu melihat itu pun sampai heran dong, apa yang dia lakukan. Bahkan teman Sakura pun berteriak, "Hei, mari kita siapkan semuanya. Kita akan segera mulai." Dengan Mirai nyengir dan melihat teman-temannya, Mirai pun lalu mengatakan dalam hatinya, sudah sekitar sebulan sejak hari itu. Itu adalah pertempuran pertahanan terbesar yang dilakukan Furine sepanjang sejarahnya. Dan entah bagaimana kami berhasil menang. Kota itu rusak parah, namun kami memulai memperbaiki segera hari setelahnya. Pertempuran terjadi di wilayah yang sangat luas. Butuh waktu yang lama untuk memperbaiki kota. Dan hari ini akhirnya tiba-tiba Mirai pun dikagetkan dengan teriakan Umemiya menggunakan pengeras suara bahwa acara sudah dimulai. Dan ini lalu beralih ke Umemiya. Umemiya pun sudah menyambut semua orang yang sudah datang ke situ dengan mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah datang ke Bofurine. Hiragi yang berada di kerumunan itu pun sampai kesal dong dengan orang-orang untuk diam dulu karena berisik sekali. Umemiya pun masih dengan sambutannya, dengan perkataannya, untuk semua orang-orang di Furine, terima kasih. Kalian semua melakukan hal yang menakjubkan. Itu semua karena kerja kerasmu. Kota kita aman dan perbaikan berjalan sempurna tanpa hambatan. Dan meskipun pertarungan ini hanya melibatkan kehidupan kami, mereka tetap dengan ramah hati meminjamkan kita beberapa tinjunya untuk berjuang di pihak kita. Terima kasih kepada Sistoren, Robo Ijisa, dan Gravel. Mendengar itu mereka pun menjawab, Tomiyama, ya. Kanji, ya, jangan khawatir Bung, karena anggota Gravel gugup dan gelisah. Susuri pun menenangkan mereka untuk semua tenang, karena tidak apa-apa. Umemiya pun masih dengan perkataannya, tanpa bantuan Anda, kami tidak akan berhasil. Kami tidak akan mendapatkan hari-hari damai kami. Sebagai wakil Furine dan untuk masyarakat kota kami, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sekali lagi. Umemiya pun lalu merundukkan badannya dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan mereka semua. Dengan para ketua geng yang membantu Furine pun dengan senyuman bahagianya melihat ke arah Umemiya. Umemiya pun masih dengan perkataannya, kami telah menyiapkan sedikit sesuatu untuk membalas kalian semua. Umemiya pun lalu memulai acara pesta ucapan terima kasih itu. Hiragi, Tetsuba, Momoshi, dan Mitsuki pun mendengar itu sampai heran dong dan mengatakan, Hiragi pun mengatakan, Umemiya secara harfiah menyebutnya pesta terima kasih. Tsubagino pun sangat harfiah. Mitsuki
sangat literal. Momoshi sangat. Umemnya pun masih mengatakan bahwa semua orang di kota juga ingin menunjukkan penghargaan mereka, karena mereka di situ juga ingin mengucapkan terima kasih ke mereka semua dan juga membawakan banyak makanan. Umemnya pun juga tak lupa menyambut Kotoha dengan ucapan terima kasih. Mendengar itu, Kotoha pun sampai kesal. Apa-apaan sih si idiot itu? Umemnya pun juga memberitahu ke mereka semua kalau di rooftop sudah menyiapkan sate yang sedang dipanggang, ditambah sayuran yang ditanam Umemnya sendiri. Umemnya pun lalu menyuruh mereka semua untuk makan, minum, dan menikmati hidangan yang sudah ada. Mereka pun lalu berpesta pora. Tim Sakura pun yang memanggang sate di rooftop itu. Karena teman Sakura jahil, Sakura pun dibiarkan sendiri untuk memanggang sate itu. Dan temannya pun lalu duduk untuk makan dan minum. Dengan perkataannya untuk Sakura cepat memanggang sate dan sayuran Umemnya itu. Sakura pun sampai kesal dong. Kanji pun dari kejauhan memanggil Sakura. Dengan perkataannya, karena masih banyak kerumunan orang untuk nanti bertemu saja. Mendengar itu, Ansei pun menyuruh Sakura untuk pergi saja. Karena banyak orang yang menunggu Sakura dan teman-temannya yang akan menggantikan Sakura. Dengan begitu, Sakura pun lalu mendekati teman-temannya dan lalu menghantam mereka saja. Dengan perkataan Sakura, seharusnya sejak awal kalian jadi relawan, cok. Setelah itu, Sakura pun mendekat ke Kanji, Susuri, dan Tesuba. Dan mereka pun lalu bersula. Sakura pun tak lupa mengatakan terima kasih kepada Kanji dan Susuri, karena mereka benar-benar membantu Furin. Kanji pun menjawab tidak apa-apa, karena Sakura dan teman-temannya sudah membantu Roppo Ichisa pada saat itu. Susuri pun juga menjawab terima kasih telah mengandalkan kami. Kanji pun lalu bercerita ke mereka semua bahwa Sakura beberapa hari setelah perang datang ke Roppo Ichisa dalam kondisi bagus hanya untuk mengucapkan terima kasih. Sakura pun sampai kesal dong dengan perkataannya seharusnya tidak memberitahu hal itu. Tesuba pun juga mengatakan, oh iya, aku juga mendengarnya. Susuri pun juga mengatakan dia itu sangat sopan sekali. Dengan bahagianya, Tesuba pun juga sangat senang sekali karena Koheinya boy yang sangat baik. Susuri pun lalu menyaut, tapi meskipun itu, dia tetap jelek dalam bermain video game. Sakura pun sampai malu dong dan mengatakan, itu karena orang ini jadi sangat baik. Aku bisa menang jika aku berlatih. Nire pun menjawab, kalau begitu mari berlatih di tempatmu Sakura. Suo pun juga mengatakan, tapi aku tidak percaya Sakura punya nilai gamer untuk itu. Sakura pun jadi semakin kesal dong dan mengatakan, seperti yang aku katakan, jika aku berlatih, aku akan. Belum selesai mengucap, Sakura pun dicolek dari belakang. Sakura pun lalu menoleh, dan itu adalah Tomiyama Choji dan Togamju. Togam pun mengatakan, berlatih apa Sakura? Hengkia ya? Sakura pun menjawab, apa? Dah cerita sampai di sini dulu ya bre. Lanjut nanti di episode 76. Jangan lupa komen di bawah, oke? Terima kasih.